terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah atas seizin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dan di sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kambuh lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di JEK TV, saya berminat untuk menghubungi Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang kok enak tidur, enak makan. Jadi kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih pada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijet-pijet, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya Tata Mesari tentunya bisa menjumpai Anda kembali dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan pastinya pemirsa, Tata akan ditemani oleh guru besar dari terapi kolbu, yaitu Bapak Ustadz Sony Sutrisna, dan ada mantan pasiennya, ada Ibu Lilis. Nah pemirsa, nanti kita juga akan membahas mengenai surat Al-Falaq. Sebenarnya mengapa kita mengambil surat Al-Falaq sebagai tema kita untuk hari ini? Nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Ustadz Sony ya. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger sekali nih Pak hari ini Pak ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan Ibu Lilis apa kabar Bu? Alhamdulillah. Cantik Bu dengan merah hitamnya nih Bu. Alhamdulillah Bu ya. Baik Pak Ustadz, jadi kita akan membahas mengenai surat Al-Falaq. Ini kenapa nih Pak tema ini yang kita angkat Pak? Para pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja kita mengangkat tema kita yaitu surat Al-Falaq. Saya pikir surat Al-Falaq ini saya pikir perlu untuk kita angkat, mengingat karena kegunaan dari surat Al-Falaq ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Para pemirsa, Islam mengakui, ya, saya katakan Islam mengakui bahwa ilmu black magic itu ada, ya. Kekuatan-kekuatan sihir itu ada, itu diakui oleh Islam. Sebab kenapa saya bisa berkata bahwa itu diakui oleh Islam? Karena di dalam kitab suci Al-Quran khususnya, di sana juga Allah bercerita bagaimana pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam, beliau harus berhadapan dengan para tukang sihir daripada Fir'aun. Di sana terlihat sekali Allah berkisah bahwa ada kekuatan-kekuatan sihir dari para tukang sihir Fir'aun. Nah, untuk itulah maka diturunkan surat Falaq ini. Kalau kita lihat arti dari surat Falaq, ternyata di sana juga terlihat sekali bahwa Allah juga memberitahu bahwa ada kekuatan-kekuatan sihir dari para tukang sihir yang meniupkan pada bulu-bulu di waktu malam. Kira-kira arti dari surat Falaq ini. Nah, ini artinya ada kekuatan-kekuatan sihir di alam jagat raya ini yang memang diperuntukkan untuk sesuatu yang kurang baik. Nah, ini akhirnya timbul sebuah pertanyaan bagi kita, khususnya orang-orang yang ingin mengetahui rahasia daripada surat Falaq tadi. Bagaimana caranya agar supaya kita
bisa terlindungi dari kekuatan-kekuatan para tukang sihir tadi. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara melindungi dari tukang-tukang sihir ya Pak ya, kita tahan dulu sebentar ya Pak ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak TV sejak 2007 berkomitmen untuk Pemilu Kada Jakarta, sebuah konsistensi untuk pemimpin Jakarta. Jak TV, saluran Pemilu Kada Jakarta. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di tubuh, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye. Masih bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu, ada Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Ya pemirsa, tema kita untuk hari ini mengenai Al-Falak ya, atau artinya tukang sihir. Baik Pak Ustadz tadi sempat menjelaskan bahwa memang black magic ataupun kekuatan sihir itu memang ada ya Pak ya di dalam Al-Quran sendiri. Ini bagaimana tadi Pak sebelum kita iklan, bagaimana nih cara untuk bisa terbebas dari namanya tukang sihir ataupun black magic itu sendiri Pak? Iya, kalau kita perhatikan di surat Al-Falak sendiri ya, surat Falak itu kan kira-kira artinya itu kita minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari kejahatan-kejahatan para tukang sihir yang akan meniupkan pada ilmu sihirnya lewat buhul-buhul itu. Nah, pertanyaannya lagi yang lebih mendasar adalah bagaimana caranya kita bermohon kepada Allah supaya dilindungi tadi. Dengan menggunakan surat Falak tadi, kita minta perlindungan kepada Allah dengan kata-kata surat Falak tadi. Ternyata surat Falak ini dibuka dengan basmalah. Ya, pinnya dari surat Falak ini, kalau kita lihat surat Falak ini seperti sebuah handphone. Pinnya surat Falak ini adalah basmalah. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para pemirsa Jak TV, saya ingin mengambil suatu ilustrasi. Saya ingin mengambil sebuah ilustrasi. Kalau misalkan kita berhadapan dengan, katakanlah dengan seorang ibu, ya, seorang ibu yang demikian kasih sayangnya demikian luar biasa terhadap putra-putrinya. Kasih sayang seorang ibu terhadap putra-putrinya ada 7 orang. Ada 7 orang putra-putrinya, ada 7 orang. Ada yang satu ini baik banget, ya. Ada yang satu ya sedang-sedang saja. Ada yang satu tukang keprok, ada yang satu tukang sihir. Tapi ini 7-7-nya ini anak dari seorang ibu yang kasih sayangnya luar biasa tadi. Nah, tiba-tiba kita minta pada ibu tadi, Bu, tolong dong anaknya yang tukang sihir ini supaya jangan ganggu saya. Para pemirsa, kalau kita minta kepada ibu yang kasih sayang tadi dengan kata-kata yang kasar, Bu, anakmu yang tukang sihir ini tolong dibantai saja. Apakah akan dikabulkan permohonan kita masih ibu tadi? Nggak mungkin. Karena walaupun bagaimanapun ibu adalah ibu. Anak tuh bagaimanapun dia adalah anakku, kata ibu itu begitu pasti. Nah,
Tapi kalau kita datang kepada ibu tadi dengan kata-kata yang santun dan kasih sayang, ibu, tolong dong anaknya ibu yang ini nih, kalau bisa tolong bu diminggirin dulu atau di apa, supaya nanti jangan sampai dia ganggu yang lain. Dengan kata-kata kasih sayang yang santun, ibu tadi pasti akan, ya nanti saya akan perhatikan. Nah, disinilah hikmah dari surat Falak tadi. Ingat para pemirsa, baik dia tukang sihir, baik dia orang jahat, baik dia jin, baik dia siapapun, dia adalah ciptaan Allah. Pemiliknya itu adalah Allah. Ingat, yang menciptakan itu Tuhannya cuma satu, Allah. Nah, inilah kenapa kalau kita coba lihat di dalam kitab suci Al-Quran, semua surat di dalam kitab suci Al-Quran, semuanya dibuka dengan basmalah. Baik itu surat Anas, baik itu surat Falak, semuanya dibuka dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Ini artinya apa? Artinya kalau kita ingin bermohon kepada Allah menghadapi semua sepak terjang ciptaannya di alam jagat raya ini, tetap kedepankan kasih dan sayang, atau tetap kedepankan basmalah. Nah, kita kembali lagi ke dalam surat Al-Falak tadi. Kalau di waktu malam tiba-tiba timbul perasaan, wah ini kayaknya aku nih punya firasat gak enak nih, jangan-jangan nanti saingan dagang yang di sana nih bakal ngirim teluh nih, saingan dagang yang di sana juga bakal ngirim teluh nih. Bagaimana cara kita membentengi diri kita? Nah, para pemirsa, gampang saja bentenginya. Bentenginya adalah pertama, jangan ada buruk sangka. Nah, pertanyaan jangan-jangan itu hilangkan. Sebab itu jangan-jangan itu dekat dengan buruk sangka. Nah, kalau yang namanya buruk sangka itu jauh dengan basmalah. Nah, artinya apa? Artinya kita berpikir positif saja. Ah enggak, dia orang baik. Nah, itu sudah kita mulai berpikir positif. Dan tetap kedepankan kasih sayang sambil kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, tolong lindungi aku dari ciptaan-ciptaanmu yang akan menggunakan kekuatan-kekuatan sihir di waktu malam. Jadi waktu kita bermohon kepada Allah, jangan ada kedengkian, jangan ada buruk sangka, jangan ada kebencian. Karena begitu kita menggunakan itu dengan buruk sangka, kita menggunakannya dengan kedengkian, surat Falak tidak akan jalan. Sebab apa? Sebab surat Falak itu pinnya adalah basmalah. Jadi bagaimana? Hilangkan buruk sangka, hilangkan kedengkian, hilangkan kebencian, dan kedepankan kasih sayang, bermohon kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari kekuatan-kekuatan sihir yang merupakan makhluk-makhluk ciptaanmu ini di waktu malam. Insya Allah para pemirsa, insya Allah kita akan dilindungi. Sebab apa? Sebab Allah adalah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selama kita berdiri di jalan kasih sayang, pasti insya Allah akan cepat diijabah. Dan mungkin kira-kira itulah jawaban terhadap pertanyaan dari Mbak Teta tadi. Bagaimana caranya kita menggunakan surat Al-Falak ini. Jadi memang tidak boleh kita berburuk sangka kepada orang lain ya. Nah, baik, mungkin nanti kita akan menanyakan bagaimana cara menghadapi tukang sihir yang memang kita tahu gitu kalau memang dia akan melakukan kejahatan kepada kita. Tapi tentunya nanti ya Pak Ustadz, kita tahan dulu ya. Ya pemirsa, bagi Anda yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582009 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Tetaplah bersama kami dalam terapi kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami hadir 4,5 jam non-stop di Ada Apa Berita, hanya di JAK TV, My City, My TV. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di rumah, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran rimnya. Max Real Magazine, Real Action. See you, bye-bye. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Tropical Blue The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Tropical Blue, ada Bapak Ustadz Sode Sutrisna. Dan untuk tema kita hari ini adalah mengenai surat Al-Falaq. Baik Pak Ustadz, tadi kan sebelum iklan saya sempat menanyakan bagaimana caranya agar kita mungkin bisa menghadapi ya Pak Ustadz. Misalnya nih ada seorang tukang sihir ya Pak Ustadz ya, ataupun